أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasyim Tasmodinoto di Pesantren Pinggiran. Pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber Ustadz Said Sungkar yang akan membahas satu tema, yaitu mengenai tantangan ukhuwah bagi umat Islam di Indonesia ini. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk menyimak dan nanti beberapa ulasan kaitan dengan itu, dan saya akan memberikan tanya jawab kepada Ustadz Said Sungkar. Ustadz, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, saya mengambil satu tema, yaitu tantangan ukhuwah untuk umat Islam yang ada di Indonesia ini, Ustadz. Bagaimana dalam perspektif Ustadz mengenai ukhuwah di Indonesia ini, tantangan apa saja yang membuat ukhuwah ini sulit sekali untuk kita raih di akhir-akhir tahun ini, karena kita melihat semakin terpecah belahnya umat di Indonesia ini. Tafadhal, silakan Ustaz. Alhamdulillah, ukhuwah merupakan kewajiban, sehingga umat Islam tidak diperbolehkan untuk saling berselisih. Dalam surat Asy-Syura, Allah memerintahkan agar umat Islam dalam menegakkan agama tidak saling berselisih. Karena orang kafir paling berat kalau umat Islam menyampaikan dakwah, tegakkan agama, tidak berselisih. Tapi kenapa sekarang malah orang Islam yang berat untuk bersatu? Di dalam Al-Quran ada 5 penyebab umat Islam tidak mau bersatu. Yang pertama dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kamu berselisih. Kalau orang itu berpegang kepada tali Allah, tidak akan berselisih. Contoh, Umar ibn Khattab dan Abu Bakar masalah menentukan Khalid bin Walid panglima perang. Kata Abu Bakar, Khalid lebih berhak karena ahlinya. Kata Umar bahwa Khalid orang ikhlas, kelompoknya ujub. Dua-duanya tidak ada yang salah dan tidak saling bermusuhan. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, di dalam fikihnya banyak terjadi perbedaan. Imam Syafi'i berpegang kepada tali Allah, Imam Malik berpegang kepada tali Allah. Imam Syafi'i tidak pernah malu makmum kepada Imam Malik, dan Imam Malik tidak pernah malu kepada Imam Syafi'i. Karena apa? Mereka dua-duanya berpegang kepada tali Allah. Utsman ibn Affan pernah dengan sahabat muda Nabi Muhammad berselisih dalam pendapat sholat. Masalah Utsman sholat di Mina tidak menjamak. Dikatakan sholatnya Utsman tidak sama dengan sholat Rasulullah, tapi maghrib Utsman menjadi imam, dia makmum. Karena apa? Dua-duanya berpegang kepada tali Allah. Kendala yang kedua diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah katakan, wa mahtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati baghyan bainahum. Terjadinya perselisihan karena orang itu sudah punya ilmu dan dengki. Kalau dia tidak terjadi dengki, perbedaan antara umat Islam satu dengan umat yang Islam yang lain, tidak terjadi masalah. Al-ikhtilaful rahmah selama diterima yang ikhtilaf orang-orang alim. Syafi'i dengan Imam Malik berbeda, tapi tidak terjadi perselisihan. Imam Ahmad, Imam Hanafi berbeda, tidak terjadi perselisihan. Bahkan keseluruhannya imam mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, tinggalkan pendapatmu, ikutilah hadis. Tapi tatkala kita merasa ikut, ada dengki, sedikit punya ilmu, maka menganggap selain kelompok kita adalah salah, selain kelompok kita tidak bisa diterima.
Karena kedengkian tersebut, dia menolak kebenaran dan menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud. Allah menyebut di dalam surat Hud bahwa terjadinya perselisihan karena tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Hud ayat 118, 119, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasan ummatan wahidatan wa la yazaluna muhtalifin illa man rahima rabbuk. Kalau Allah menghendaki akan menjadikan satu umat yang satu, tetapi Allah menghendaki berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kalau seorang sahabat satu dengan sahabat yang lain, ikhtilaf dan ijtihadnya berbeda, tetapi mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling mencela, dan dia bahkan subhanallah, kalaupun berbeda, dia masih menganggap kalau bahasa saya, baju saya polos seperti ini, dengan adanya strip-strip putih, warna-warni itu menjadikan indah daripada yang polos. Tapi orang sekarang menganggap perbedaan itu menjadi malapetaka. Karena apa? Tadi pertama, tidak kembali kepada rahmat Allah, tidak kembali kepada tali Allah. Kedua, tidak dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga adalah adanya unsur kedengkian. Yang keempat, Allah katakan tidak bisa mewarnainya karena mereka subhanallah, tidak bisa terjadinya ukhuwah karena adanya uang. Perang Uhud di dalam surat Al-Imran dikatakan dalam ayat 151, terjadinya di dalam orang-orang pemanah itu turun karena selepas dia melihat adanya ghanimah, harta, maka terjadi perselisihan. Maka di semua kelompok ormas Islam, Jum'iyah Islam, kalau tidak karena uangnya, sulit mereka untuk berpecah. Begitu uang ada, mulai saling untuk memperebutkan uang. Padahal dia tahu uang sumbernya fitnah. Kalau orang Islam sudah tahu uang sumbernya fitnah, tetapi masih memegang uang, kapan mereka akan mendapatkan satu kebenaran yang dipimpin oleh Allah? Dan yang kelima, tidak mau masuk Islam dengan sempurna. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dikuatkan pula, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah Islam dengan sempurna. Baik masalah akhlaknya, perdagangannya, ibadahnya, jangan dicampuri dengan syirik, sum'ah dan riya. Kalau masuknya Islam kesempurnaan, pasti tidak akan mengikuti langkahnya syaitan. Perpecahan langkahnya syaitan. Tetapi kita lebih suka karena kullu hizbin ladaihim bima farihun. Akan bangga dengan kelompoknya, tapi tidak bangga dengan Islam. Itulah 5 poin yang paling pendek sebelum diuraikan panjang, karena waktu mungkin tidak cukup untuk panjang, penyebab kendalanya umat Islam tidak mau ukhuwah. Manapun ormas Islam, Jum'iyah Islam, kalau masih dalam keadaan miskin, tidak ada uang, biasanya tidak perselisihan. Manapun tatkala orang-orang belum memiliki ilmu, tatkala sudah memiliki ilmu, satu sama lain ingin dia tampil. Karena tidak tampil timbulnya kedengkian. Yang ketiga, karena nafsu yang didahulukan, bukan rahmatnya Allah. Dan tidak mau berpegang kepada tali Allah, pasti terjadi perselisihan. Baik. Ustaz Afan, nanti biasa saya agak kurang sedikit. Ya. Oh iya Ustaz, kalau tadi saya coba simpulkan, ada 2 pokok yang kemudian menyebabkan persoalan itu. Kalau saya ringkas ya dari yang Ustaz uraikan, pertama adalah karena kedengkian itu karena ilmu tadi itu ya, ilmu yang kemudian membuat orang dengki, merasa lebih berilmu dan lain sebagainya, sehingga kemudian antar ini saling menyalahkan. Itu fenomena yang terjadi Ustaz. Yang kedua adalah persoalan politik yang kemudian di sana sumber fitnah uang, ada money politik, kemudian juga ada
orang yang ingin lebih berkuasa lebih panjang atau ingin yang mengambil kekuasaan itu lalu memunculkan dalil-dalil yang itu kemudian saling mempertentangkan di mana dia harus mengambil posisi kuasa dan di mana dia harus mempertahankan kekuasaannya itu. Bagaimana kira-kira dengan fenomena itu, Ustaz? Alhamdulillah. Sebetulnya bukan 5 itu bukan 2 tapi 5. 5. Siapapun yang tidak mau kembali kepada jalan Allah, tali Allah, buhul Allah, pasti mereka akan suka berselisih. Kalau kita melihat contoh Jum'iyah di Indonesia, ada yang disebut salaf ataupun yang mengaku Muhammadiyah, Salafi dan lain sebagainya. Dia tidak menggunakan kunut subuh. Syafi'i menggunakan kunut subuh. Tapi tatkala mereka dirahmati Allah, berpegang kepada tali Allah, dia akan mengambil kunut tidak membatalkan sholat dan tidak kunut pun sholatnya sah. Maka dia tidak akan persoalan. Baik kunut atau tidak kunut, bagi mereka tidak masalah. Karena apa? Berpegangnya kepada tali Allah. Orang yang seperti ini pasti orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau dirahmati oleh Allah, akan diridhoi oleh Allah dan dibimbing ke jalan Allah. Dan orang seperti itu pasti masuknya Islam kamil sempurna. Baru yang tadi dikatakan yang kedua itu, adanya masalah uang, itu memang sumbernya fitnah. Al-mal wal banuh wal fitnah. Yang kedua adanya hasad, bakhyan, kedengkian. Itu satu sama lain, itu penyakit yang paling berbahaya. Timbulnya money politik dan lain, satu sisi saya sependapat dengan yang mengatakan demokrasi syirik. Tetapi ada orang yang mengatakan bagi kami memegang kepemimpinan adalah wajib. Tatkala wajib memegang kepemimpinan, maka dia mengambil dengan jalan dia ikut di dalam sistem yang berlaku biar bisa memegang kepemimpinan. Yang salah dengan memanfaatkan money politik dan dia menggunakan masalah uang. Orang Islam minta jabatan tidak boleh dipilih, apalagi sampai menggunakan uang. Aturan bagi orang yang mengatakan demokrasi syirik, jangan masuk ke ranah demokrasi. Tapi bagi orang yang mengatakan pemimpin di Indonesia harus diambil dengan demokrasi, biarkan ijtihad mereka, kita tidak masuk ke sana, maka tidak akan terjadi perselisihan. Artinya di sana ada satu sikap, Ustadz ya. Sikap yang sama-sama menahan ego. Kira-kira begitu, Ustadz. Kalau kita kembali kepada tali Allah, orang Islam wajib saling musameh. Kalau kita sudah ingatkan bagi kami demokrasi syirik, syiriknya ini. Orang itu tidak mau terima, ya kita doakan. Bukan kita salahkan. Dan kita tidak masuk tatkala kita sudah bilang syirik. Tapi kalau mereka mengatakan bagi kami sebagaimana perintah Rasul mengangkat pemimpin wajib. Tidak ada pemimpin, harus ada pemimpin. Orang jalan 3 orang pun harus ada pemimpin. Apalagi berapa ratus juta. Maka kalau pemimpin semuanya jelek, dia akan mengambil manfaat dan mudarat. Pemimpin yang paling kecil mudaratnya. Dia silahkan dengan pendapat dia, kami dengan pendapat kami. Karena kalau orang Islam berbeda, walakum a'malukum walana a'maluna. Silahkan kamu berjalan dengan amal kamu, biarlah saya dengan amal saya. Al-hisab indallah. Yang akan memberikan hisab kebenaran di sisi Allah. Jadi memang kalau kita kembali kepada prinsip utamanya adalah sebenarnya di tali agama Allah ini, Ustaz ya. Iya, jelas. Kembali ke sana dan kemudian dari tali agama Allah kemudian kita taati apa yang disinyalkan, apa yang disinyalir oleh Allah untuk benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Allah yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Kira-kira begitu, Ustaz ya. Rasulullah tidak diberi izin untuk membuat syariat. Rasulullah dalam surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnakum syari'atan min amri fadabihah." Kemudian aku berikan kepada kamu satu syariat, ikutilah. Nabi tidak boleh membuat syariat. Syariat itu peraturan. Karena kita diciptakan oleh Allah, yang tahu peraturan kita adalah Allah. Dalam surat Al-Maidah, Allah juga mengatakan, dalam kamu menghukum, hukumlah dengan hukum Allah. Karena kita telah memberikan satu syariat. Jadi yang jadi problem, tatkala pendakwah bertukar fungsi menjadi penghukum. Pendakwah wajibnya mengingatkan, yang diingatkan tidak mau, kewajiban kedua mendoakan.
Hidayah datang daripada Allah. Teknik inilah atau cara berdakwah itulah yang juga barangkali berpotensi Ustadz ya, menimbulkan pecah belah ini. Tatkala seseorang dai, seseorang ustadz mengatakan ikutilah aku, bukan ikutilah Rasulullah ataupun Allah, pasti akan terjadi ikhtilaf. Karena ustadz satu dengan ustadz yang lain, ijtihadnya, ilmunya tidak sama. Maka di semua ormas dan di semua jum'iyah terjadi perpecahan. Karena apa? Pertama, sumbernya dengki. Kedua, tidak mendapatkan rahmat Allah. Ketiga, tidak mau kembali ke jalan Allah. Dan ditambah pernik-perniknya, yaitu antara lain disebutkan dengan adanya harta yang menjadikan penyakit. Baik Ustadz, kalau begitu kesimpulannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kemudian potensi ukhuwah itu bisa kita raih. Pertama, kembalikan kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Kalau ibadah itu semua perkara yang Allah ridho. Kalau yang kita akan perbuat tidak Allah ridhoi, bagaimana itu dikatakan ibadah? Maka akan terjadi persatuan umat hanya di beberapa tempat. Allah menyebut di dalam Al-Quran, walau anfaqta ma fil ardi jami'an. Sekalipun kita tumpahkan seluruh harta kita untuk menyatukan umat, tidak akan bisa. Kecuali Allah yang menyatukan. Kalau kita kembali kepada Allah, mencari ridhanya Allah, Allah yang akan mengatur. Dalam wukuf di Arafah, tidak ada terjadi perselisihan. Coba kalau kita lihat Cina dengan kita, perbedaannya jauh. NU dengan Muhammadiyah, dengan Salafi, perbedaannya jauh. Satu bilang bid'ah, satu bilang wahbi, satu bilang ini. Tapi pada waktu dia di Arafah, tidak ada bilang anak NU, anak Muhammadiyah, anak Cina, anak Indonesia, anak Singapura, tidak ada. Labbaik, Allahumma labbaik. Karena apa? Dia tunduk kepada buhul Allah. Tunduk kepada akidah yang dibawakan oleh Allah. Syariah yang diatur oleh Rasulullah. Kedua, pada waktu dia wukuf di Arafah, tawaf di Arafah, di Mekah, di Ka'bah. Sama. Kalau antum melihat orang tawaf itu, hanya antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad yang ada doa dari Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi tiga sisi yang lain, doa apa bebas. Maka kalau antum lihat di Mekah, ada orang yang tawaf baca Quran, ada orang yang tawaf bahasa Cina, ada yang tawaf bahasa Urdu, tidak menjadi masalah. Tapi antara rukun Yamani dan Hajar Aswad sama semua ucapannya. Karena apa? Satu syariah, berpegang pada satu buhul Allah dan mendapatkan rahmat daripada Allah. Tidak ada dengki. Oh, saya pimpinan, saya orang Indonesia, saya orang ini, saya ustadz, tidak ada. Pakaiannya sama, gerakannya sama, bilangannya sama. Baik, ada satu hadis yang menjelaskan mengenai 3 permintaan Rasulullah. Yang 2 dikabulkan Allah mengenai umatnya akan masuk surga, tidak akan kelaparan atau bagaimana itu Ustaz? Ya. Kira-kira itu pastinya seperti apa hadis itu? Dan yang satu lagi adalah ukhuwah, satu permintaan untuk mengumpulkan umat Islam ini yang kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana sebenarnya hadis itu Ustaz? Rasulullah SAW pernah melaksanakan satu sholat duha dan rukuk terlalu lama. Sehingga para sahabat mengkhawatirkan Rasulullah itu adalah pingsan. Didekati Rasulullah, baru Rasulullah bangkit dari sujudnya. Lepas sholat, Rasulullah tanya, siapa yang mengganggu saya? Ya Rasulullah, kami khawatir kalau anda tadi pingsan. Tidak. Saya minta kepada Allah 3 perkara. Yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Yang pertama, minta umat Muhammad agar jangan sampai mati kelaparan. Maka tidak akan ada umat Muhammad yang mati kelaparan. Gempa bumi pun makanan melimpah. Longsor pun melimpah. Banjir melimpah. Yang kedua, minta umat Islam di jihad fi sabilillah. Tidak dikalahkan. Maka orang-orang yang jihad fi sabilillah tidak akan kalah. Dan yang ketiga, minta disatukan. Maka Allah tidak akan mensatukan kecuali kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah menyebut wa'allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang akan menyatukan hati-hati mereka. Maka disindir, lau anfaqta ma fil ardi jami'an
ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Sekalipun kamu nafkahkan hartamu semua untuk menyatukan umat, Allah tidak akan satukan kecuali Allah yang menyatukan. Maka bila kita ingin disatukan, kembalikan kepada Allah dan Allah lah yang akan mengatur. Baik, jadi intinya adalah bahwa pertama kita kembali ke tali agama Allah, berpegang teguh betul-betul dengan tali agama Allah itu, kemudian bagaimana berusaha menggapai rahmatnya, agar kemudian Allah ridho dengan semua yang kita lakukan, Ustaz ya, dan nanti Allah akan menyatukan sendiri. Otomatis, begitu ya. Baik, ada closing statement Ustaz untuk pesan-pesan untuk umat yang saat ini lagi sedemikian berpecah belahnya ini Ustaz, tafadhol. Selama kita masih merasa bahwa kita paling benar, kita paling tepat, maka tidak akan mungkin bisa untuk terjadi. Ukhuwah adalah perintah Allah. Dalam surat Asy-Syura menegakkan agama tidak dibenarkan saling berselisih. Dalam surat Al-Imran Allah katakan berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan kamu saling berselisih. Maka orang-orang yang berselisih sebenarnya boleh dikatakan dia meninggalkan tali Allah. Hendaklah perbedaan antara ijtihad, perbedaan antara segala dosa-dosa yang kita lakukan, karena di dalam jihad pun kalau kita kena musibah seperti saat ini umat Islam tidak bersatu, perintahnya dalam surat Al-Imran berdoa Allahumma firlana, minta ampunan untuk kita, wa asrifana, dan perbuatan kita yang melampaui batas. Kita tatkala tidak mau bersatu berarti kita adalah telah melampaui batas. Maka minta kepada Allah agar dilunakkan hati kita, ditundukkan kepada kita pada waktu kita melihat adanya to'un antara Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Berbeda pendapat tapi tidak terjadi ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Said Sungkar mengenai tantangan ukhuwah di tengah-tengah umat Islam di Indonesia ini, yang memang pada akhir-akhir ini kita sangat merasakan sekali ada perbedaan yang luar biasa sekali dari zaman ke zaman, semakin meningkat bagaimana situasi ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan wawasan dan introspeksi kepada kita semua untuk memperbaiki amalan-amalan kita, untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hanya berpegang kepada tali agama Allah. Saya Hasyim Tasmodinoto pamit undur diri, sampai ketemu kembali dengan pesantren pinggiran pada video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.